Di hari itu seorang pria bernama Gennarino memulai rutinitas pekerjaannya seperti biasa sebagai seorang kru kapal pesiar kecil, di mana kapal tempatnya bekerja saat itu disewa oleh seorang wanita bernama Rafaela yang memiliki perangai sombong karena terlalu sering dimanjakan oleh sang suami. Hingga ia kerap kali berkata kasar pada orang lain tak peduli apakah kata-katanya itu menyakitkan atau tidak. Lo riempiranno di merda, rifiuti e buste di plastica, un formicaio di cemento pieno di morti di fame. Guarda, un carosello al giorno sull'uso del preservativo. No, dico, non si ricorda un cazzo. L'aveva già prevista la mappa nel 70. Perché non si sono mica bottegai sfruttatori industriali? Umpatan dan hinaan pun diterima oleh Gennarino dari Rafaela yang terus saja merendahkannya. Namun meski Gennarino merasa sakit hati dengan ucapan wanita itu, ia tak bisa berbuat banyak karena ia harus tetap berperilaku baik pada Rafaela yang telah menyewa kapal pesiarnya. Meski ada rasa kesal di hatinya, Gennarino pun tak bisa menolak keinginan Rafaela yang saat itu ingin minta diantarkan ke tempat sang suami yang sedang diving, hingga ia tetap mengantarkan wanita bawel itu menggunakan speedboat, namun baru setengah perjalanan. Speedboat yang mereka tumpangi pun mengalami kerusakan dan situasi diperparah ketika Gennarino tak bisa memperbaiki mesin speedboatnya. Non si preoccupi, bestemmio per conto mio, signora, lei non c'entra. Si vedessero gli altri almeno. Gennarino sendiri terus berupaya untuk memperbaiki mesin itu semampu yang ia bisa sampai menunggu bantuan datang. Dan alhasil, selama itu pun keduanya terombang-ambing di tengah lautan lepas. C'è speranza? La speranza non muore mai, signora. Mancano d'iniziativa perché si perdono, in un bicchiere d'acqua si perdono. Rinunci per piacere, è così irritante. Esok paginya saat keduanya masih terombang-ambing di tengah lautan, Rafaela yang melihat ada sebuah pulau tak jauh dari mereka pun mengajak Gennarino untuk menepi ke pulau itu sambil menunggu bantuan datang. Aiuto! Arrivo! Oh. Come nervio! Ketika di sana, Rafaela masih tak berhenti dengan ocehannya yang terus saja merendahkan Gennarino. Namun saat itulah, Gennarino menyadari jika mereka saat ini berada di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Dalam kondisi seperti itu, Rafaela tetap saja mengejek dan merendahkan Gennarino dengan perkataannya, hingga Gennarino yang tak mampu lagi menahan kesabarannya pun meninggalkan wanita itu sampai akhirnya menemukan sebuah gubuk kecil yang sepertinya pernah ditinggali oleh seseorang yang singgah di pulau itu. Rafaela yang terbiasa hidup serba cukup dan mudah karena selalu dimanjakan sang suami pun merasa kesulitan untuk bertahan hidup di sana. Namun tidak bagi Gennarino yang bisa dengan mudahnya menyesuaikan diri dengan kondisinya saat ini. Dan akhirnya, Gennarino bisa memberi pelajaran berharga pada wanita sombong itu. Non mi vorrà mica far morire di fame davvero, Senta, guardi. Io sono ignorante incompetente, figlia mia. Gennarino pun memanfaatkan kemampuan bertahan hidupnya untuk membantu Rafaela tanpa percuma. Karena sebagai imbalannya, Gennarino meminta Rafaela untuk mencucikan pakaian dalam miliknya. Signor Caroglio, certo, giusto. Guardi, tutto questo è ridicolo, Che era stata sempre di sopra. Ma dove che va adesso? Donna Raffaella ci tocca imparare a lavare i mutandi. Meski Rafaela memiliki banyak uang untuk membeli apapun yang dia inginkan, namun di kondisi seperti itu, uang itu tak berarti apa-apa untuknya. Di mana hal itu terbukti saat Gennarino tetap memilih tidur di gubuk yang ia temukan dan membiarkan wanita itu tidur di alam terbuka. Dove va adesso? Mi ascolti?
Almeno non si rimane all'addiaccio. Guardi, sta diventando anche buio, c'ho freddo. Ah, perché vorrei che se venga iniziato. E andare a letto con lei, eh? Con tutti i tuoi maleoni. Porco. Esok paginya, Rafaela yang masih mempertahankan sifat arogannya pun marah atas perlakuan Gennarino. Namun Gennarino pun tak mau tinggal diam pada Rafaela yang terus saja merendahkannya. Adesso basta con questa storia, eh? Te lo dico, qua su quest'isola non ci resteremo 1, 2, 3. Guardi, mi fa male, eh? Ma che te credi che io? Io il capostano industriale. Lei è un verme. Beberapa saat kemudian ketika Gennarino mencari ikan untuk mereka makan, ia meminta Rafaela untuk membantunya menangkap ikan. Namun karena tak terbiasa melakukannya, Rafaela pun berkali-kali melepaskan ikan yang telah mereka tangkap hingga membuat Gennarino kesal dan kembali bersikap kasar pada wanita itu, seolah ingin meluapkan amarah yang selama ini ia pendam atas perlakuan Rafaela. State zitta, scimoneta! Obbedisci! Cagate, questo qua. Rafaela sendiri kini tak bisa berbuat banyak dan hanya mampu diam meski Gennarino terus memperlakukannya seperti budak. Eccola. E adesso voglio essere servito io. La signora de Gestamenti. Quando me ne dicevi, seduta su quella tavola dello yacht e senza storcere il naso, Di satu kesempatan saat Rafaela mencuci piring, Gennarino yang memperhatikan lekuk tubuh Rafaela pun tergoda untuk mencicipinya. Namun ia memilih untuk mencari masalah terlebih dulu dengan wanita itu. Che te guardo le natiche, I zizze, sì, come se l'altro non ci fossero. Bottana industriale. Oh, hai sentito? Confessa che ti piaceva, no? Schifo! Finalmente mi ricordo! Aiuto! Via! Chi te deve aiutare? Anna voce! Non scanci nei minchioni, dai! Basta, lo dico, io! Mi lasci fare! Ma perché? Ma come devo pagare tutte me le... Pagare per tutto! Guardi! E questo è per l'aumento della carne! Meski saat itu Gennarino mendapat momen yang tepat untuk bercocok tanam, ia memilih untuk mengeluarkan semua rasa kesalnya pada kesombongan wanita itu yang secara perlahan membuat Rafaela menyadari jika semua terjadi karena sifat arogannya dan juga menyadari bahwa dalam kondisi seperti itu ia sangat membutuhkan keberadaan Gennarino. Tu non l'hai conosciuto mai, un uomo vero? Che sogno io che te dico no. A uno che è sempre stato di sotto come mia passione, disperata, peggio di una malattia. L'hai ancora a conoscere! Setelah kejadian itu mereka pun semakin dekat satu sama lain dan keduanya kerap kali bercocok tanam meski mereka sama-sama menyadari jika mereka sudah memiliki pasangan. Meski keduanya tak merasa canggung lagi untuk bercocok tanam, sikap kasar tetap saja ditunjukkan Gennarino pada Rafaela ketika mereka bercocok tanam. Namun hal itu membuat Rafaela merasa tertantang, bahkan ketika ada kapal yang mendekat ke pulau itu yang bisa saja menyelamatkannya untuk pergi dari pulau tak berpenghuni tersebut. Rafaela memilih untuk bertahan di sana karena terlanjur jatuh hati pada Gennarino. Non voglio che finisca, ecco. E solo io posso decidere se si deve o non si deve chiamare. Non è vero che viene meglio o no? Seiring dengan kedekatan mereka yang semakin intim dan seolah tak bisa terpisahkan, Gennarino pun akhirnya menyadari jika mereka tak bisa selamanya berada di sana dan melupakan kehidupan mereka sebenarnya di luar pulau itu. E se non facevamo naufragio? Come stavamo io e te, Io non te passavo neanche per la testa. Provatelo un po' a immaginare. Beberapa waktu berlalu,
Kesempatan mereka untuk diselamatkan pun terbuka saat kapal pesiar yang dulu mereka tumpangi pun terlihat tak jauh dari pulau itu. Dan meski mereka merasa berat untuk berpisah satu sama lain jika mereka diselamatkan, mereka akhirnya sepakat untuk berpisah dan kemudian Gennarino membakar sesuatu untuk memberi tanda SOS. Pada akhirnya keduanya pun berhasil selamat dan dievakuasi ke dalam kapal, di mana kini mereka hanya bisa menyimpan rapat-rapat kenangan mereka berdua selama di pulau itu. Bahkan ketika di pelabuhan, keduanya yang dijemput pasangan mereka masing-masing pun hanya bisa saling memandang. Meski begitu, Gennarino yang mendapat hadiah uang dengan jumlah yang besar dari suami Raffaella pun menolaknya. Bahkan suatu ketika, Gennarino memberi hadiah cincin pada Raffaella, dan akhirnya Gennarino memberanikan diri menghubungi Raffaella untuk menagih janji yang pernah diucapkan Raffaella ketika mereka hidup bersama di pulau. Di mana diketahui jika Raffaella berjanji bahwa ia akan tetap ingin hidup bersama saat mereka berhasil keluar dari pulau itu. Dan kini, Raffaella benar-benar berada di antara pilihan sulit. Singkat cerita, Gennarino pun mendapat kiriman surat dari Raffaella yang dari surat itu jelas jika Raffaella lebih memilih hidup dengan sang suami yang mampu menyediakan apa yang ia inginkan dibanding dengan hidup bersama Gennarino. Dan meski keputusan itu menyakitkan untuknya, Gennarino pun berusaha menerimanya meski tak bisa menahan amarahnya.